Jadi malam-malam. Kuantas Bima itu. Gua Ya ingat. kurang lebih Ya. lah gitu. Apa ya? Gue soalnya suka nanya. Iya. Mantan. Bukan kan. Cuma kan zaman sekarang udah banyak kayak yang berbayar, ya kan? Ya kalau Anda mau merusak diri sendiri, ya merusak aja yang bayar juga kan gitu. Kalau Halo warganet Jakartans, kembali lagi bersama gua Ricardo Tio di Sudut Warga. Kali ini gua bersama partner terbaik gua, Bang Arif Rasyad. Halo. Bang. Dan kali ini kedatangan tamu spesial kita bersama Rahma Bajeber. Makasih ya Mbak Rahma. sih udah diundang. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Macet nggak kesini? Enggak Oh, ada oke. macet. Ngomong-ngomong kan ini mau ngebahas tentang maraknya pelecehan seksual di transportasi publik Jakarta. Ngomong-ngomong, Mbak Rahma pernah naik transportasi publik nggak di Jakarta? Pernah dong, masa nggak pernah? Oh, kirain nggak pernah. Dapat jet. Ikut Bang Arif ya. Helikopter ya. Naik apa aja biasanya, Mbak Rahma? KRL, Transjakarta, LRT, MRT, atau apa? Kebetulan semuanya udah aku coba. Aku nih termasuk orang yang pengen nyoba-nyoba. Ya. Nah, kalau di luar kan transportasinya sudah nyaman ya, Ya, kalau kita sudah di nyaman. luar negeri. Nah, Ya. waktu pas di Indonesia ini buat, aku langsung nyoba. Oh, Nah, pertama tuh yang aku coba MRT sama LRT. ya. Sudah mirip di luar negeri. Lebih rapi ya, lebih aman Lebih ya. rapi, Lebih- aman juga. Dingin, adem, Iya, Ya. nyaman sih. nyaman ya. Mm-mm. Emang ngomong-ngomong di mana di luar negerinya waktu itu? Nggak usah jauh-jauh. Sekolah atau apa? Atau jalan-jalan atau apa? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Kemana aja tuh? Ngomong mah, ntar dia dibilang flexing lagi. Zimbabwe. Iya benar. Lagi ke Nggak, kalau ke Singapura kan lumrah ya orang Indonesia ke Singapura, Malaysia. Paling daerah-daerah apa negara-negara situ kali. China. China, oke. Nah, ini kan Bukannya juga transportasi kita kan dari China juga kan? oh iya, itu kalau kereta api cepet. No. Kereta Yang banyak korupsinya itu ya? aduh. masa sih ada tuh? Bahaya banget. Aduh boleh gak sih? Ini gak boleh ya? Gak apa-apa. Kita di sini Boleh dong. freedom of speech ya kan. Iya, Gak apa-apa, freedom nggak of Ini masalah. sudut warga kan? Aku Sudut baru warga. nih di Iya, sini. Ini nih. soalnya warga asli Jakarta. Warga mana? Jakarta Pusat kan? Ya pusat. Nah, Jakarta Pusat. Jadi aman ya kan. Kalau kecuali yang ngomong di luar warga Jakarta. Nah, kayak gue gitu Nah, ya. dia kayak Abang gimana, Arif. Bang? Makanya gue jadiin partner dia kalau jadi Depok, warga Depok. Depok City. nih kan ngomong-ngomong masih marak nih ya terjadi pelecehan seksual terhadap wanita di transportasi. Pandangan Rahma ini sebagai ibu dan perempuan bagaimana? Gimana ya kalau kita mau ngomong pelecehan seksual kayaknya hampir di semua tempat, di semua kesempatan Iya. itu pasti ada yang kayak gitu. Itu balik lagi sih ke oknumnya sendiri. Nah, kalau dari pelecehan seksual sebagai wanita ya, itu kan jangan bilang, "Wih, itu pakaiannya terlalu minim bla 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 Sepakat. bla." Ya. Banyak yang pakai kerudung Ya. tapi masih dilecehkan. Jadi itu bukan masalah di wanitanya, tapi emang human errornya si pelaku itu sendiri. Iya. Gitu. Benar-benar. Jadi yang disalahin pakaiannya. Iya, padahal ada yang salah kan pikiran kan. Dan kalau kata dokter Tita waktu itu kayak begitu tuh sebenarnya bisa kita kendalikan gitu. Jangan sampai kita salah mengendalikan, itu yang bahaya kan gitu kan. Terus waktu naik transportasi publik itu cara mencegahnya Rahma gimana tuh? Kalau aku pribadi ya, Kalau pengalaman pribadi Mbak. nggak mencolok. Kebetulan saya orangnya nggak suka terlalu mencolok. Juga pakaiannya rapih gitu, nggak yang terbuka juga. Bukan saya nih ngebela ya, yang tadi kan saya bilang itu bukan masalah pakaiannya. Iya. Cuma juga kita sebagai wanita nggak memancing juga gitu, Iya. nggak terlalu mengumbar Iya. gitu. Karena orang yang tadinya pikirannya bersih bisa nggak bersih karena ngelihat itu juga gitu kan. Nah jadi itu sih kedua, jangan memancing gitu. Nah ketiga, tidak berperilaku tidak semestinya gitu loh. Jadi ya kalau memang kita
naik transportasi kan berarti ada tujuannya kita mau kemana. Ya udah sebatas itu aja, jangan yang berlaku hal yang aneh-aneh gitu sih. Kalau Bro Arif sendiri melihat pelecehan seksual terhadap perempuan bagaimana transportasi publik sebagai pria ya nih ya? Ya rata-rata kan yang jadi korban ini lebih banyak cewek lah ya. Iya. Meskipun walaupun laki ada laki-laki. Laki-laki yang di bawah umur, ya kan, yang remaja yang jadi korban, tapi lebih banyak dalam hal ini sih itu cewek. Dan iya, gue juga heran kenapa ya di transportasi publik itu kok banyak, mungkin karena ini kalau gue ngeliat itu terutama di jam padat orang rame, terus kan biasanya susah diidentifikasi gitu, anonim gitu orangnya. Wah, nih nggak kenal nih, jadi dia ngerasa nggak apa-apa, nggak bakalan diaduin lah apa gitu kan. Biasanya sih kayak gitu tuh. Gue juga ada pernah temen gue dulu ngalamin, cewek teman gue, tapi udah lama, waktu transportasi kita masih amburadul, masih pakai Metro Mini. Oh iya, Pantas Bima, ya tahu. Itu dari Lebak Bulus ke dia mau ke arah mana ya? Pokoknya dia naik yang ke arah Pasar Bo itu. Oh. Kampung Rambutan, bener. Naik Kopaja atau naik Metro Mini gue lupa. Dia malam-malam. Pantas Bima itu. Ya, kurang lebih lah gitu. Apal ya? Apal. Gue soalnya suka nanya. Iya. Mantan. Bukan kenaik. Profesi lama. Mantan Juragan bus. Iya. Profesi lama. Nah, itu di malam-malam memang tuh sepi. Waktu itu gelap pula, sepi. Cewek temen gue. And then jadi gue denger cerita besoknya tuh, pas dia cerita dia ngeliat situasi yang bikin dia bener-bener dia bisa jadi kayak trauma gitulah. Ada cowok di belakang, dia itu sengaja dong dibuka dan dia itu cowok masturbasi di bus. Eksibisionis banget itu. Iya benar. Gila. Dan itu bikin teman gue langsung kayak jadi ngaruh ke psikologi dia, trauma. Dan dia pekerjaan dia juga tuh ngaruh. Jadi ada ternyata yang seperti itu gitu kan. Gue bilang, kalau ada gue tenang tuh. Iyalah. Itu benar sih, dan sampai sekarang kan masih ada beritanya yang di kereta, yang di Transjakarta, kayak stasiun gitu. juga pernah. Nah, tapi kan kalau warga sekarang sudah nggak mau ikut-ikutan ya. Banyak yang nggak mau ikut-ikutan gitu. Nah, yang lebih saya sesalkan itu saat korban yang dijadikan tersangkanya sekarang ini. Oh ya, benar. Jadi si cewek ini menegur si yang pelaku itu. Nah, tapi yang diserang oleh netizen justru si yang wanita ini. Itu banyak sih yang menurutku disesalkan banget. Facebook tuh, apa TikTok kan banyak SDM rendah tuh yang begitu-gitu tuh komen. Aku nggak bilang SDM rendah loh. Iya, jadi pengalaman ada nggak temannya Mbak Rahma sendiri yang pernah kena atau saudara? Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah. Jangan Syukurlah sampai. Jangan sampai ya. Soalnya karena kayak begitu bikin trauma perempuan sih. Oh iyalah pasti, psikolog itu. Dan psikologi ya. Jadi dan hilangnya nggak cepet gitu. Apalagi jadi korban kan. Mbak Rahma pernah nggak naik kendaraan transportasi publik itu sendiri gitu? Malam hari atau siang hari atau taksi ya? Taksi. Itu pun aku Sherlock ke orang rumah. Iya, bagus. Iya, share live. Bagus gitu, itu karena banyak juga tuh pelaku dari oknum supir taksi ya, entah supir taksi online atau yang swasta gitu kan. Jadi kalau aku kan kemarin teman, tapi nggak terlalu dekat. Cuma saya tahu karena ada di grup yang sama. Nah, itu dia berangkat dari rumah mau ke bandara. Ya. Nah, ternyata di pertengahan jalan itu si supirnya ini nggak ngarahin ke situ. Serius itu poin pertama. Iya. Itu pengalaman pribadi? Teman. Oh, teman. Oh, itu udah alert tuh, yang alert tuh. Udah, terus habis itu? Nah, ternyata dibilang, nanti kita nggak usah lewat sana ya Mbak, nggak usah lewat tol, kita lewat jalan pintas saja. Teman saya, ya iya aja. Itu taksi online? Taksi online, jam 3 subuh itu. Ngeri. Nah, itu di tengah jalan di daerah, dari Depok kebetulan, dari Depok mau ke bandara. Nah, saya kan nggak ngerti keadaan sana ya, katanya di sana tuh ada kebun-kebun gitu. Nah, kebetulan poin keduanya mobil yang tertera sama yang dia bawa itu beda. Oh,
gitu. Nah, ternyata di tengah jalan dia mau diperkosa. Astaga. Cuma teman saya yang di dalam grup itu menolak kan. Nah, akhirnya tetap terjadi. Nah, tapi dia nggak dianterin. Setelah kejadian itu dia nggak dianterin Tetap ke terjadi diperkosa. nggak sampai begitu. Iya. Oke. Nah, jadi pas dia harusnya dari situ langsung ke bandara dong, Ya. tapi sama supirnya nggak, dipulangin ke rumahnya. Nah, baru pas dia pulang ke rumah, dia melapor. Nah, baru di situ ditindaklanjuti. Itu pun sempat viral kok. Oh iya. Oh, itu tahun berapa? Tahun Tahun ini? lalu kayaknya Oh, sih, tahun 2025. Kayaknya pernah tahu deh. Itu temennya Mbak Rama berarti ya? Kalau dibilang terlalu deket nggak, cuma dalam satu grup Viralnya di mana? Di IG, Instagram? Instagram. Instagram ya? Itu ngeri-ngeri banget ya kayak begitu ya. Karena bagaimanapun taksi yang biasanya suka aman itu jadi ini juga ya. Tapi Sebenarnya itu kan- red flag kalau yang seperti yang Rama tadi bilang. Red flag ya. Kalau misalnya ternyata mobilnya beda, Beda. itu sudah red Tapi flag. alasannya mereka pasti ini. Pasti Gantian. alasannya bengkel. Oh, bengkel. Lagi ganti. Tetap mau nyari uang. Iya. Positifnya kita kan gitu ya. Soalnya gue juga pernah misalnya naik ojol, plat nomornya beda. Dia bilang, udah mas saya udah daftar ke pihak sini, ke perusahaan, tapi ternyata nggak di ACC, ya bagaimana? Saya mau cari duit. Untungnya siang kan dan rame, dan saya juga takut juga kadang kan. Jangan kan perempuan, yang kita aja yang laki kadang lihat plat nomor beda, kan pasti harus lebih investigatif kan, lebih banyak Sebenarnya tanya sih kan. gini ya, transportasi umum itu membantu. Betul. Cuma kita juga harus aware, makanya kadang saya malam udah capek. Kita kan semua udah capek ya kalau Iya. malam mau nyetir lagi, apalagi kalau nggak ada yang nyupirin Iya. gitu. Otomatis kita pakai transportasi umum demi keselamatan kita juga, daripada Iya. kita kenapa-napa, ngantuk, nyetir gitu. Nah, tapi di situ ya jaga-jaganya saya, kalau dulu saya lebih percaya online, karena kan kita kalau ada apa-apa bisa langsung lapor nih, ya kan. Gampang lihat. Nah, tapi saya sekarang lebih justru ke online, tapi yang konvensional, yang zaman dulu si biru itu. Oh iya iya. Nah, Burung karena ya? iya, Si burung karena ya, dia si burung kacanya biru ya. terang. Iya. Nah, ya kan, kacanya terang. Jadi kita orang di luar tuh, oh iya loh, kalau ini nggak aman nih, kelihatan kan kalau misalnya lagi aneh-aneh gitu. Biasanya kan suka terjadi kan di KRL tuh, bus TJ, kan saya suka lihat tuh yang viral-viral. Nah yang kemarin tuh ada kejadian pas beberapa bulan yang lalu, sebulan atau 2 bulan yang lalu, kejadian bukan sama perempuan, tapi sama laki-laki itu lebih serem juga itu. Emang zaman sekarang kayaknya anak laki justru yang dijagain. Tapi justru sama pihak penjaga kereta itu, petugas security-nya, malah yang korban yang malah diginiin, dijatuhin smackdown. Hah? Dibanting. Ada dia korban ya. Gua langsung ngomong kan sama yang pihak ini kan, pihak humas. Ini gimana kok tiba-tiba yang disalahin korbannya bukan pelakunya. Malah korban yang malah karena dia ngomong kenceng, ngapain gua gini-gini gua gitu. Oh berarti Bang Rio Bang Rio, terjadi iya, iya. di situ ya Enggak. pas kejadian. Aku lihat di sosmed, Berita. di IG, Oh, terus viral kan loh. Awalnya aku pikir yang dibanting itu pelaku, ternyata korban. Waduh, itu kan lebih serem banget ya. Korban malah malah dibanting kan malah kacau gitu. Itu sebenarnya yang harusnya lebih dikoreksi ya. Ya, Kalau kita sebagai korban terus kita pada saat kejadian kita malah dibilang tersangka, itu jadi trauma juga loh. benar. Itu trauma loh. Jadi suatu saat kita mau speak up, aduh nanti malah kita nih yang jadi tersangkanya, mending nggak usah deh. Iya, itu itu sih. makanya orang jadi malas lapor kan. Iya. Ya udahlah ya. Kalau sejauh masih ya udahlah. Jadi kayak ditolerir gitu kan. sayang banget gitu loh, Rip. Arif sama Mbak Rama ini kan transportasi publik Jakarta kan semakin kesini semakin nyaman. Meskipun ada info Trans Jabodetabek mau naik, ya kan. Walaupun ada pemerintah provinsi Banten sama Jawa Barat nggak mau patungan dan dibebankan. Tapi jangan sampai kenyamanan transportasi publik Jakarta ini udah semakin nyaman dirusak oleh oknum-oknum yang melakukan pelecehan seksual itu. Ya, dan pelecehan seksual itu kan nggak harus yang alat intim, bersentuhan dengan alat intim yang alat vital dan alat intim yang perempuan atau laki yang bersentuhan atau apa gitu kan. Kekerasan verbal pun juga bisa Iya, kan, bisa. verbal
catcalling Yes, gitu-gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu Mbak Rama? Pernah. Catcalling? Oh, agak jijik sih ya, maksudnya kayak apa sih gitu loh, maksudnya dan ini cerita sedikit pengalaman pribadi. Oke. Dulu saya itu pernah di catcalling gitu waktu zaman sekolah dasar. Oh, SD. Iya, dan itu menurutku kayak itu jujur trauma juga, bukan trauma ya, lebih ke psikolog kita yang kena gitu kan. Maksudnya sampai besar kan kita jadi ya apa sih emang kita kayak gitu kan gitu ya. Ya apa sih kok orang nggak sopan gini gitu. Nah, tapi dari situ juga akhirnya saya balik lagi menyikapinya gini. Saat saya udah dewasa, kita nggak bertanggung jawab atas dasar pikirannya mereka. Betul. Nah, jadi kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kalau misalnya kita orang ini manggil kita begitu, itu ada dua caranya sih. Antara kita bodoh amat sama memang kita mengkoreksi kenapa orang itu bisa manggil kita kayak gitu. Gitu. Tapi aku juga pernah nemu ya kayak orang-orang kayak ya gimana ya, mungkin pendidikannya kurang atau apa, catcalling perempuan gitu. Kadang saya juga sempat negur juga, pernah lewat. Lu ngapain bang manggil cewek terus wit gitu kan, paling jijik lah aku aja ya sebagai laki itu juga enak sebenarnya, ngapain gitu, lu mau ngapain gitu kan, ibaratnya lu kayak sok ganteng apa gitu loh. Itu pun biasanya juga mereka kan rame-rame kalau kayak gitu. Iya memang rame-rame. Gua kadang pengen ini maaf ya, bukan kita ngomong jijik dalam arti itu ya. Cuma memang kelakuannya nggak banget. Iya, maksudnya lu diajarin adab sama orang tua lo, tapi kok begitu gitu loh. Itu sama aja lu melecehkan ibu kandung lu sendiri sebenarnya, kan perempuan. Gua kalau kayak begitu gua harus pandang almarhumah ibu gua gitu. Kan nggak mungkin lah gua melakukan pelecehan ke perempuan karena gua gila, sama aja melecehkan ibu kandung gua sendiri kan, gitu loh bro. Gitu Mbak Rama. Waktu beberapa waktu lalu aku ke Bali, hampir ada juga yang kayak gitu. Kalau misalnya dibilang kayak kita seksi, enggak, di Bali banyak kok bule-bule yang lebih terbuka gitu loh. Betul, ya itu betul. Makanya aku balik lagi bilang untuk sekarang aku udah bodo amat gitu. Nah tapi balik lagi ke SDM itu sendiri yang manggil kita, mungkin memang kurang kali ya. Kalau orang ada kayak nggak gitu deh. Kalau di Bali mungkin yang begitu bukan orang asli Bali kayaknya ya. Bukan. Paling turis-turis lokal. Biasanya sih gitu ya, biasanya gitu. Dan biasanya itu kenapa ya kadang banyak nih kita kayak normalisasi hal yang kayak gitu. Namanya juga cowok gitu kan ibaratnya. Padahal itu justru bahaya. Iya, harusnya kan yang kayak gitu jangan ditolerir ya. Maksudnya sebagai teman juga, nggak boleh, kita respect gitu kan. Terus kalau misalnya maaf bang, aku potong sedikit karena ini masih nyambung. Kalau misalnya ada yang ngedinai, misalnya ada yang jawab kayak gini, loh kita kan budaya timur, kamu harus ngikutin budaya timur dong. Kalau kayak gitu gimana? Ikutin budaya timur maksudnya gimana? Budaya timur itu kan tertutup, sopan, kan gitu. Sebenarnya nggak gitu juga jadi ya. Karena yang nggak gitu juga dong. Itu pernah kata-kata budaya timur tuh aku pernah ngambil, dilihat di status atau cuitannya Bang Boni Triana tuh, sejarawan. Jadi kata aneksasi budaya timur tuh biasanya diambil dari orang penjajahan buat supaya gampang dicirikan gitu loh, supaya gampang apa ya, dikelabui lah ibaratnya, yang aku tangkap sih begitu. Jadi budaya timur itu kayak buatan kolonial sebenarnya. Jadi nggak jelas definisi budaya timur itu seperti apa sebenarnya. Kadang itu yang kadang ya, sama kita jadi perdebatan gitu. Pribumi, ya kan, timur itu kan memang sengaja waktu zaman penjajahan dulu kan. Ya itu buat pembeda aja katanya gitu sih. Sama haji juga tuh, sama tuh. Padahal haji di tempat lain kayaknya nggak cuma di Indonesia lah ya kayak gitu. Terus ada juga tuh yang aku bilang di catcalling, kalau tapi mungkin cewek-cewek tertentu ya datang dong, apa lo? Tapi gue malah lebih seneng begitu, perempuan yang begitu. Ya berarti ada yang viral juga waktu itu, salah orang di catcalling, gitu kan. Didatengin, dimarah-marahin, dia langsung laki apa si laki itu kan diem aja. Udah kayak gitu. Itu justru lebih efektif kan. Tapi kan namanya psikologi perempuan kan beda-beda ya. Ada yang berani, ada yang takut, ada yang apa. Aku kebetulan kalau nggak penting-penting amat nggak akan aku respon sih. Iya.
aku malas berdebat sama Kalau kalau misalnya menurutku nggak penting gitu. Paling Ya, pasti aku makanya tinggal. tergantung orangnya gitu kan. Kalau yang dia emang ya emang ceweknya juga galak gitu kan. Iya Terus benar. ketemu yang kayak begitu, apa lo? Kok? Tapi sekarang di transportasi Tapi kan publik seru tuh, Jakarta, kayak gitu, kita Arif sama ngeliatin, Rahma syukur, gitu. ini udah mulai banyak CCTV kan di kereta, di TJ. Jadi mudah ketangkep jadi sebenarnya kan. Jadi sebenarnya udah ada langkah preventif lah ya dari Pemprov sendiri atau dari Transjakarta sendiri atau dari komuter lain itu kan. Jadi ibaratnya ya kita mawas diri aja gitu, mau perempuan mau Balik laki. lagi sih ke diri sendiri, karena kalau misalnya dibilang tadi udah ada CCTV, kedua udah ada security-nya kan Ya. di masing-masing tempat itu. Posuskal ya ibaratnya. Iya, Polisi berarti kan khusus memang kereta api. sudah sedia nih Ya. dari keamanan transportasi itu sendiri. Nah makanya aku bilang sebenarnya kayak gitu-gitu balik ke pribadi masing-masing. Cobalah saling mengkoreksi diri, nggak ada salahnya kok. Iya betul. Ini penutup buat Mas Arif sama Mbak Rahma nih. Solusi apa sih untuk Pemprov DKI untuk menangkal pencegahan pelecehan seksual di transportasi publik? Entah buat laki, entah buat perempuan, apapun lah. Ada pesan nggak? Kalau Boleh gue Arif dulu atau lihatnya, Rahma dulu? Oke, apa gue dulu. Kalau gue ngeliat yang transportasi publik ini tuh kayak apa ya, kayak nadinya kok sebuah kota gitu. Iya. Jadi kayak tercermin gitu loh, kayak apa, karena yang namanya pelecehan seksual ini bukan hanya sekedar pelecehannya itu sendiri, kan kayak budaya ini sebetulnya. Dan ya yang budaya yang nggak bagus ya kita harus dobrak, dan kita harus masyarakat juga harus berperan serta nih, di samping katakanlah pemerintah setempat juga otomatis kayak misalnya penyediaan CCTV kalau di Transum, terus lokasi yang jangan sampai ya penerangan, pencahayaan gitu kan, terus aturan-aturan yang bikin kita jadi safe lah gitu kan. Safe ya. Dan yang penting satu lagi yaitu budaya yang kayak gitu, peran masyarakat juga tuh penting juga. Jadi kalau kita misalnya nih, gue lagi di Transum, terus ada ngelihat orang berusaha misalkan Membantu. bisa jadi mungkin dia ngambil foto diam-diam, Iya, atau betul. ngambil video, atau mungkin apapun itu gitu kan. Kalau kita tahu, kita sebisa mungkin tuh kita jangan diem aja gitu loh. Terutama kalau cowok ya, Aware ya, do lebih something aware. gitu loh. Itu sih menurut gue. Bagus itu saran buat Mas Pram dan Bang Dul ya. Yep. Kalau Mbak Rahma apa? Tadi aku setuju sama Bang Arif, masyarakat harus ikut andil ya, jangan diem kalau memang ada tindak laku yang nggak adil gitu, yang nggak benar, menyimpang, itu tuh kita harus dokumentasikan gitu kan. Nah yang kedua, untuk para korban yang sudah pernah atau belum pernah merasakan, speak up. Gitu. Jadi kalau memang ada tindakan detik itu juga, emang kan orang beda-beda ya. Ada yang bengong dulu, ada yang langsung sadar. Nah, tapi juga kita sebagai wanita gitu, nggak boleh diem aja kalau memang terjadi sama kita. Nah, dan juga kita juga nggak langsung menjudge orang ya. Jadi mungkin menjustifikasi ya. Iya, jadi setelah beberapa saat kita telaah dulu nih, ini benar nggak kalau dia mau ada tindakan aneh-aneh gitu. Nah kalau udah langsung reaktif langsung gitu ya. Nah kalau emang udah indikasinya begitu, barulah kita berani gitu. Karena kan kita juga di ruang publik ya. Betul. Takutnya kalau misalnya orang ini nggak salah, ternyata kitanya juga main digebukin aja salah juga kan gitu. Terlalu reaktif kan. Baru pada sih, Neng maaf kaki saya keinjak. Apa-apa. Nah itu yang kita takutkan kayak itu gitu. Itu ngelawak banget itu. Jok Sri Mulat apa jok waktu. Lucu juga Bang Arif ya berarti. Iya, jadi benar emang harus ditelah dulu tuh. Terus kasih beberapa detik. Jadi kita pikiran harus jernih. Iya benar gitu. Ya, jadi begitu kawan-kawan warganet Jakarta, sudut warga terkait pelecehan maraknya pelecehan seksual di transportasi publik Jakarta, baik wanita dan laki-laki. Nah, pesan buat Mas Pram dan Bang Dul kalau misalnya nonton ya semoga ada peran andil dari Pemprov terkait misalnya penambahan CCTV entah di
Transjakarta, LRT atau MRT, dan kerjasama juga sama masyarakat dan aparat penegak hukum, ya kan, lebih tepatnya begitu. Karena bagaimanapun namanya pelecehan seksual itu jangan ditolerir, apalagi dinormalisasi. Sama satu lagi nih, Apa? laki. Tolong pikiran yang aneh-aneh gitu itu, aduh dibuang deh. Kayak maksudku maaf ya, agak murahan banget. Sekarang kalau emang mau saran-sarannya apa kira-kira buat laki-laki yang seperti itu? Ya kalau memang udah terlanjur kotor, nah misalnya memang udah terlanjur kotor gitu ya, dan nggak ada pasangan yang halal ya penyalurannya. Itu kan maaf ya, mungkin agak ekstrim. Ya nggak apa-apa nih, bagus nih. Wah mungkin agak ekstrim, cuma kan zaman sekarang udah banyak kayak yang berbayar, ya kan. Ya kalau Anda mau merusak diri sendiri, ya merusak aja yang bayar juga kan gitu. Kalau misalnya orang di Transum tuh kan semua niatnya bekerja, nyari uang, ada keluarga. Jadi jangan tuh perkara masalah psikolog kita yang hancur sedikit, panjang banget loh itu masalah psikolog, traumanya panjang. Iya, jadi jangan, maaf tadi murahan. Kalau memang nggak ada tempat buat ini, bayar, jangan kayak orang susah. Itu pesan dari seorang perempuan dan ibu bernama Rahma Bajeber. Jadi sekian dari saya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih semuanya. Ya, thank you Pak. Terima kasih Arif. Bang Arif. Ekstrim banget emang Rahma. Lo enggak dong, daripada dia kayak gitu kan. Betul.